Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita kembali dapat mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita memuji Dia dari hari Senin sampai hari Minggu. Mari kita angkat satu pujian ucapan syukur kita. Cincaho. Cincaho lai sing yaso cincaho, cincaho lai sing yaso cincaho. Qua pai ít pai ji pai sa pai si pai go pai la quy le pai cincaho lai sing yaso cincaho. Yaso chin ho qua bên lại ô lô qua e yaso tuy qua chin ho thiệp giao qua e hoàn lô ho qua ta chi chiêu qua e yaso tuy qua chin ho yaso chin ho qua bên lại ô lô qua e yaso đi qua chin ho thế giao qua e hoàn lô ho qua ta chi chiêu qua e yaso đi qua chin ho. Bersyukur atas kasih setia Tuhan. Pertama-tama mari kita bersama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita tenaga, waktu, hati untuk datang di hadapannya. Untuk memuji, bersama-sama berdoa, dan sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama bersyukur dan berdoa. Kiranya Tuhan menyertai jalannya persekutuan doa pada malam hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami bisa dapat berkumpul di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah masalah hidup dan pergumulan kami. Kami masih memiliki hati, hasrat untuk berdoa bersama-sama saudara seiman kami. Mungkin saat ini kami tidak dapat bertemu bersama di gedung gereja untuk berdoa, tapi kiranya melalui media ini Tuhan, kami juga bisa kembali bersyukur, ternyata Tuhan masih mengasihi kami. Kiranya Tuhan dalam persekutuan doa pada hari ini, Tuhan berikan kami kesungguhan, berikan kami kefokusan sehingga kami bisa berdoa dari hati. Kiranya setiap daripada kami yang ada di tempat kami masing-masing bisa memuji Tuhan, membuka suara kami, dan juga dengan baik mendengarkan firman Tuhan. Jalan persekutuan doa kami dari awal hingga akhir, kami mau serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga akan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Dan setiap detail kehidupan kita di tengah ketidakpastian hidup, pergumulan akan masa depan, baik pekerjaan kita juga mungkin pendidikan yang diakibatkan oleh pandemi sehingga pendidikan kita terbatas dan terganggu. Apapun kondisi yang kita alami saat ini, mari dengan hati penuh sukacita kita bersyukur karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersama satu di dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami. Setiap detik kehidupan kami Tuhan yang pegang. Tuhan, tanpa-Mu kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi kami yakin jika ada Tuhan merupakan pegangan kami, masa depan kami jelas Tuhan. Dan kami mau bersyukur kami bisa sampai saat ini sebagaimana kami adanya. Kami kuat, kami bisa melayani, kami bisa berdoa dan berlutut. Itu semua karena anugerah Tuhan. Maka Tuhan, kami ingin menyerahkan
pekerjaan kami, pergumulan kami, anak-anak kami, pasangan-pasangan kami di hadapan kaki Kristus. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin dan jaga setiap daripada pribadi-pribadi yang kami telah sebutkan. Dan Tuhan, kami ingin bersukacita karena Engkau juga tidak meninggalkan bangsa Indonesia. Beberapa hari yang lalu kami merayakan, memperingati kemerdekaan. Tuhan, kemerdekaan ini kami yakin ada campur tangan Tuhan. Dan berikan setiap kami, warga Indonesia, hati yang mau mengisi kemerdekaan ini. Tidak ambil secara gratis-gratis saja, tapi mau berkarya bagi bangsa. Pakai kami, kiranya kami bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa dan bersyukur juga atas gerakan pemuritan yang berjalan di tengah-tengah gereja kita. Kiranya kegerakan pemuritan melalui kelompok kecil di GKPJ yang telah dimulai dari kalangan hamba Tuhan, majelis dan pengurus komisi tetap dapat semangat, bersehati dan terus dipakai Tuhan untuk memberikan dampak yang nyata, membawa setiap pribadi berjumpa dan diubahkan oleh Kristus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa untuk pemuritan di gereja kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebagaimana kami membuka firman-Mu, kami diingatkan Tuhan akan amanat agung, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan, kami diingatkan untuk membawa jiwa-jiwa ke hadapan Kristus. Mungkin selama ini baik pelayanan kami, baik gereja kami, baik kehidupan kami menghabiskan waktu lain di luar amanat agung. Tetapi hari ini Tuhan, kami meminta suatu penyertaan Tuhan agar kami bisa terus menjaga amanat agung ini. Dan bersyukur Tuhan, gereja kami telah memulai gerakan pemuritan, dimulai dari kelompok kecil. Melalui kelompok kecil Tuhan sertai setiap pemimpin kelompok kecil agar dia bisa menjadi pemimpin rohani, menjadi teladan. Dan setiap daripada anggota-anggota dalam kelompok kecil, kami bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami bisa mempraktekkan firman, dimulai dengan teman-teman, saudara-saudara seiman yang ditetapkan di dalam satu kelompok. Di dalam prosesnya Tuhan, kami sadar tidak mudah. Kami harus keluar daripada keegoisan kami. Kami harus keluar dari zona nyaman kami. Banyak harga dan pengorbanan yang dibayar. Tetapi kiranya Tuhan, kami tetap semangat. Kami tidak dipengaruhi oleh orang lain di dalam melayani-Mu. Tetapi kami bisa berpandang kepada Kristus saja. Tuhan, kuatkan kami yang lemah. Kiranya kegerakan pemuritan ini bisa nyata di tengah-tengah gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, di tengah pergumulan hidup kita, di tengah berbagai masalah dalam hidup, hanya Tuhanlah harapan kita. Kita lemah, tetapi Ia teguhkan. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu PPK nomor 157, Tuhan Harapanku. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan suci benar harapanku, suara-Mu ku dengar lembut merdu. Oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini. Oh Tuhanku, Tuhan setia megah harapanku. Hidupku yang lemah pegang teguh. Oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini. Oh Tuhanku. Mari kita membawa setiap doa-doa kita kepada Tuhan yang merupakan harapan kita. Kita bersama-sama akan membawa anak-anak muda dan kaula-kaula muda ke hadapan Tuhan. Kita berdoa daripada setiap anak-anak sekolah minggu,
remaja, pemuda yang merupakan tonggak dari masa depan gereja. Kita dengan sungguh-sungguh mendoakan setiap daripada guru-guru sekolah minggu, hamba Tuhan komisi anak, remaja, dan pemuda, kiranya dalam setiap pengajaran, persekutuan online yang dijalankan, kiranya setiap kita dapat melayani, mempersiapkan dengan baik, dan anak-anak dapat fokus dididik menjadi pejuang Kristus di tengah dunia. Mari kita bersama-sama bawa anak-anak dan kaula muda di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ingin membawa setiap daripada anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak pemuda di hadapan Tuhan. Kami yakin mereka dititipkan di sini. Kiranya berikan hati kepada guru-guru agar bisa dengan sungguh-sungguh memahat jiwa dengan baik, menyatakan Injil Kristus yang sempurna. Dan kiranya Tuhan pakai setiap kelemahan, keterbatasan daripada guru-guru, kuatkan mereka. Dan tentu hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, kiranya Tuhan berikan suatu kepekaan akan kebutuhan anak-anak dan anak-anak muda. Berikan hati yang mau bekerja lebih, dan Tuhan selalu hadir menyertai daripada setiap pelayanan mereka. Kiranya anak-anak muda ini Tuhan bentuk sebagai sarana yang akan menjadi suatu terang di masa depan. Tuhan, kami melihat generasi muda tidak gampang. Banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali pilihan dan sensasi sehingga mereka meninggalkan iman. Banyak anak-anak muda tidak tahan banting. Banyak anak-anak muda menjadi manja. Banyak anak-anak muda yang hanya mengandalkan orang tua. Tetapi kiranya Tuhan pakai wadah di gereja ini untuk membentuk anak-anak muda seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga akan membawa pos PI yang ada di berbagai tempat dan juga sekolah bina kasih ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Pertama-tama kita berdoa untuk sistem pembelajaran online sekolah bina kasih. Kiranya proses belajar online yang dilakukan boleh berjalan dengan baik. Orang tua diberikan kesabaran, diberikan hikmat dalam mendampingi anak. Demikian pos-pos PI yang Tuhan telah tetapkan, titipkan bagi kita di Bungo, di Kuala Tungkal, di Tembesi, dan di Sarolangun. Dan juga mungkin ke depan ada pos-pos yang Tuhan mungkin akan sediakan bagi kita. Dengan penuh kerendahan hati, kita meminta campur tangan Tuhan menjaga dan menopang dengan setia. Kita berdoa untuk SKBK dan pos GKPJ. Tuhan, kami ingin membawa sekolah bina kasih di dalam tangan-Mu. Kira sekolah bina kasih yang Kau tempatkan di kota Jambi ini benar-benar bisa menjalankan visi misi yang telah ditetapkan. Kami bisa mengajar, tidak hanya memberitakan informasi atau data, tapi benar-benar firman bisa diintegrasikan dalam setiap pengetahuan, bisa membentuk akal budi dan memahat daripada karakter-karakter anak-anak. Dan kira setiap daripada guru-guru yang di masa-masa online ini harus mempersiapkan banyak hal, harus menghadapi banyak tantangan-tantangan yang tidak biasa mereka hadapi. Tapi kiranya Tuhan di tengah keterbatasan masalah yang dihadapi, Tuhan hadir beserta. Dan anak-anak Tuhan bisa dengan sepenuh hati belajar. Dengan sepenuh hati Tuhan bisa mengikuti setiap proses pembelajaran yang ada sebagaimana saat mereka mengadakan ajar mengajar secara konvensional. Dan Tuhan juga berikan mereka hati yang dengan sungguh-sungguh mau belajar dan mengulang pelajaran di rumah. Tentu kami juga membawa orang tua murid di tengah kesibukan mereka, harus mengurus keluarga, pekerjaan mereka. Mereka ditambahkan beban harus mengikuti anak dan mendidik anak. Berikan kesabaran, berikan hikmat mengatur waktu. Dan kiranya ada kasih yang mendorong mereka, sehingga mereka bisa terus mendampingi anak mereka dengan cinta kepada Tuhan dan cinta kepada anak-anak mereka. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pos-pos yang ada, baik yang ada di Bungo, baik ada di Kuala Tungkal, di Tembesi dan Sarolangun. Setiap hamba-hamba Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan perlengkapi, sehingga mereka bisa lebih semangat, lebih bermisi, lebih memiliki suatu hati untuk membawa jiwa-jiwa kembali, sehingga ada kebangunan di pos-pos. Dan Tuhan, kami minta setiap pengurus juga bersehati, bekerja sama dengan baik, dan juga ingin memiliki hati memajukan kerohanian mereka dan memajukan gereja Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah bina kasih dan pos GKPJ. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan. KPPK 157, Tuhan harapanku. Kita menyanyi di dalam bahasa Mandarin, satu baitnya saja.
世是恩惠，我来救你。Di tengah-tengah kelemahan kita, kita yakin Tuhan yang pasti akan teguhkan kita. Selanjutnya kita akan berdoa untuk reopening dan live streaming ibadah KU. Kita tetap berdoa untuk setiap daripada langkah-langkah persiapan dan keputusan yang akan diambil ke depan berkaitan dengan reopening gereja. Dan sembari menunggu gereja dibuka, kita bersama berdoa agar ibadah KU live streaming dapat dipakai Tuhan untuk menguatkan setiap jemaat. Dan kiranya setiap jemaat yang mengikuti dapat fokus beribadah dengan hati yang penuh hormat dan sukacita. Mari kita bersama satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh rindu untuk hadir di rumah Tuhan. Kami rindu bertatap muka, bercakap-cakap dengan saudara-saudari kami seiman. Tetapi di masa-masa penantian kami agar gereja dibuka, kiranya setiap kami Tuhan bisa memiliki kesabaran. Dan sambil menunggu Tuhan, kiranya Tuhan kami bisa mendoakan setiap daripada persiapan dan keputusan-keputusan yang ambil ke depan. Kiranya Tuhan sesuai dengan rencanamu dan kami bisa mempersiapkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk keamanan jemaat Tuhan. Dan kiranya untuk wadah ibadah KU yang kami masih lakukan dengan streaming, setiap daripada jemaat bisa dengan hati yang sungguh memperlakukan ibadah itu sama dengan ibadah tatap muka. Mereka dengan sungguh hati sadar bahwa ibadah mereka ditunjukkan untuk Tuhan, bukan yang lain. Tuhan, bantu setiap jemaat memiliki kegairahan, memiliki kesungguhan, memiliki hati yang hormat untuk memperlakukan ibadah online tersebut. Kiranya Tuhan bentuk setiap daripada jemaat Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan setiap daripada jemaat juga bisa memakai sarana ibadah online untuk bersama-sama dengan keluarganya beribadah bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk jemaat GKPJ yang fisiknya yang sakit dan lemah tubuh. Kita doakan yang semu di dalam pemulihan cacar api. Kita juga doakan bayi Atalia Liusye dalam pemulihan kesehatannya. Kita juga doakan Pak Aliu yang sedang menjalani pengobatan dari sakitnya. Dan doakan Pak Subandi ada sakit, ada cairan di otak, sedang menjalani pengobatan di Batam. Dan mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang namanya tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi kita tahu, kita bawa dalam doa. Kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Engkaulah empunya kesehatan, Engkau tabib kami yang agung. Kami membawa setiap daripada jemaat kami yang lemah tubuhnya, yang sakit ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk yang semu dalam pemulihannya dari cacar api, di mana dalam pemulihannya beliau bergumul. Jika dia bergumul dengan peperangan sakit-sakit yang dialami, Tuhan kiranya Tuhan menyertai dan menguatkan. Kiranya Tuhan berikan istirahat yang cukup, hati yang tenang, sehingga pemulihannya bisa berjalan dengan baik. Dan tentu kami mau membawa bayi tercinta Atalia Liusye ke hadapan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan jaga anak ini, dan Tuhan berikan nafsu makan, Tuhan yang pimpin, sehingga Atalia Liusye bisa sehat kembali, dan juga dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dan taat kepada orang tua. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa kepada Pak Abeng yang sakit di bagian kakinya. Kiranya Tuhan topang sehingga dia bisa dengan cepat berjalan dengan baik. Kiranya dalam kesakitan-kesakitannya Tuhan hiburkan. Dan juga kami tidak lupa doakan Pak Aliu yang menjalani pengobatan dari sakitnya. Setiap pengobatan yang dijalani, obat yang dimakan, kiranya Tuhan juga bisa pakai sehingga dia bisa lebih cepat dipulihkan. Dan kami meminta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan kami ingin mendoakan Pak Subandi, ada sakit di cairan otak di kepalanya. Pengobatan-pengobatan medis yang dialami, dokter-dokter dan tenaga medis yang mengobatinya, kiranya Tuhan pakai, analisa-analisa bisa tepat, dan juga pengobatan-pengobatan yang bisa terus mengobati daripada Pak Subandi. Tuhan, banyak sekali jemaat-jemaat yang juga sekarang keadaannya fisiknya tidak fit. Kiranya Tuhan sembuhkan dan kuatkan kami, agar kami dapat semakin giat melayani-Mu. Kami lemah, tetapi Engkau kuat Tuhan. Topang kami, fisik kami yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Tidak hanya kesehatan fisik, kita juga berdoa untuk kerohanian daripada jemaat tengah-tengah gereja kita.
Terakhir kita berdoa untuk spiritualitas kita di masa pandemi, dan kita meminta Tuhan kobarkan api semangat penginjilan di dalam setiap diri kita, sehingga api itu tidak meredup. Setiap jemaat kiranya dapat semakin dekat dengan Tuhan dan memiliki kerinduan untuk memperkenalkan pribadi Kristus Sang Juru Selamat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami melihat ada batasan-batasan di dalam relasi kami. Tapi kiranya itu tidak membatasi relasi kami dengan Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam masa pandemi ini kami disadarkan hidup kami yang fana. Kami disadarkan banyak hal-hal yang kami kejar bukanlah yang utama. Kiranya kami bisa dengan rendah hati belajar lagi kebenaran firman-Mu. Kami tidak ingin bolong-bolong saat teduh. Kami ingin lebih sungguh berlutut dan berdoa. Spiritualitas kami Tuhan yang tumbuhkan. Dan juga Tuhan kami berdoa di masa-masa ini Tuhan tanamkan api penginjilan Tuhan. Kami mendengar kabar baik di Tiongkok, baik di negara-negara Eropa, baik di berbagai negara melalui pandemi ini disadarkan Tuhan. Dan juga banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan nama Kristus melalui kesaksian hidup, melalui penginjilan. Dan Tuhan, kami ingin berbagian. Kami tidak hanya ingin tinggal diam dan berdoa dan membaca firman secara pribadi saja. Tapi kiranya kami bisa Tuhan diberikan keberanian menyatakan Injil Kristus melalui hal yang sederhana bagi keluarga kami, bagi orang-orang sekitar kami. Melalui media, handphone, teknologi, melalui tangan kaki kami, pikiran kami, hati kami yang semangat untuk melayani, semua Tuhan pakai. Dan talenta-talenta kami Tuhan juga bisa kerahkan Tuhan, bantu kami agar kami bisa menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang terbuang, tapi Tuhan begitu mengasihi kami. Pakai kami Tuhan. Kiranya di dalam masa-masa ini spiritualitas kami bisa bertumbuh dan nama-Mu lah yang diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Sudah tiba saat kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama nyanyikan sebuah lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Evangelis Cornelius. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita kembali bersama-sama boleh beribadah di dalam ibadah doa kita. Mari Bapak Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk malam hari ini boleh bersama-sama kembali ya Tuhan belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong hamba-Mu ya Tuhan untuk boleh memberkati setiap daripada jemaat-Mu pada malam hari ini yang bersama-sama ya Tuhan di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Saudara sekalian, mari kita sama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan
yang akan saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-20. Karena waktu saya akan membacakannya beberapa ayat saja. Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama, lalu kemudian ayat yang kedua, lalu kemudian ayat yang ke-7 dan ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada perikop ini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ayat yang pertama, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari para pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Lalu kemudian ayat yang ke-7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Lalu kemudian ayat yang ke-15 berkata demikian, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sejauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Saudara sekalian, tema renungan kita pada malam hari ini adalah keterlibatan jemaat di dalam pelayanan. Bapak Saudara sekalian, tema ini memberitahu kepada kita bahwa pelayanan bukan hanya dikerjakan oleh hamba Tuhan, majelis, aktivis, ataupun saudara sekalian orang-orang percaya yang memiliki jabatan struktural di dalam gereja, tetapi saudara sekalian setiap kita yang namanya jemaat secara umum. Karena saudara sekalian kita bukan saja dipanggil untuk bertobat, tetapi kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya saudara pada waktu kita bertobat, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Bapak saudara sekalian kita disebut sebagai orang percaya. Kita disebut sebagai orang Kristen, disebut sebagai anak Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan panggilan pertobatan. Tetapi saudara sekalian kita bukan saja dipanggil untuk bertobat, tetapi kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, pada waktu kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka saudara sekalian Tuhan masih izinkan kita tinggal di dalam dunia ini. Untuk apa saudara sekalian? Untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Dan salah satunya itu adalah melayani Tuhan dan sesama kita. Karena itu saudara sekalian tidak ada seorang pun saudara sekalian yang tidak dipanggil untuk melayani. Tetapi semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Namun sayang sekali saudara-saudara sekalian, hari ini ada banyak orang Kristen tidak mengerti akan kebenaran ini. Sehingga saudara sekalian mereka salah paham. Bahwa mereka salah paham karena apa? Karena mereka berpikir bahwa pelayanan itu hanyalah merupakan tugas dan tanggung jawab saudara sekalian hamba Tuhan dan para majelis saja, dan orang-orang Kristen yang memiliki jabatan struktur di dalam gereja. Padahal tidak demikian. Karena semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak saudara sekalian, menarik sekali bahwa Tuhan sendiri yang memanggil kita. Dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada adalah sebuah panggilan yang begitu mulia dan berharga. Mengapa Bapak saudara sekalian disebut sebagai panggilan yang berharga atau mulia? Karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama saudara sekalian adalah bahwa karena yang memanggil kita itu adalah Allah yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya. Lalu saudara sekalian, siapa kita? Kita adalah orang berdosa yang sebetulnya saudara sekalian tidak layak. Tetapi saudara sekalian kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi partnernya Allah. Bukankah saudara sekalian kita harusnya meresponi panggilan Allah ini dengan sukacita, dengan bangga. Karena saudara sekalian Allah yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya itu saudara sekalian berkenan saudara sekalian untuk menjadikan kita sebagai rekan kerjanya. Alasan yang kedua, mengapa saudara sekalian panggilan itu adalah panggilan yang sangat berharga adalah karena saudara sekalian panggilan itu sebenarnya adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ketika Tuhan memanggil kita untuk terlibat di dalam pelayanan. Nah, Bapak saudara sekalian, mengapa disebut sebagai anugerah? Disebut sebagai anugerah adalah sebetulnya orang yang menerimanya itu tidak layak.
Tetapi saudara sekalian Tuhan layakkan kepada kita. Dan kata saudara sekalian bahwa sebetulnya kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Tetapi karena anugerahnya maka dia melayakkan kita untuk melayani dia. Itu sebabnya seharusnya saudara sekalian kita menyambut panggilan itu sebagai sebuah hadiah yang begitu berharga dalam hidup kita. Sehingga demikian saudara sekalian kita meresponi panggilan kita dengan rasa syukur yang mendalam. Karena panggilan itu adalah sebuah anugerah di mana kita di dalamnya bisa berkarya bagi Dia. Alasan yang ketiga, Bapak Saudara sekalian, mengapa panggilan itu adalah sebuah panggilan yang sangat berharga adalah karena panggilan itu adalah sebuah tanggung jawab. Bapak Saudara sekalian, biasanya hanya orang yang dewasa yang diberikan tanggung jawab. Itu sebabnya saudara sekalian pada waktu Tuhan memanggil kita untuk terlibat di dalam pelayanan, sebetulnya saudara sekalian dia menganggap kita bahwa kita adalah orang Kristen yang dewasa, kita orang Kristen yang bisa dipercaya. Sehingga saudara sekalian dia memanggil kita untuk bersama-sama terlibat di dalam pelayanan. Karena itu saudara sekalian seharusnya kita meresponi panggilan itu saudara dengan rasa syukur yang mendalam. Karena kenapa? Karena itu panggilan itu adalah sebuah tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Baru saudara sekalian hari ini mengapa banyak orang Kristen tidak merasa terpanggil untuk melayani? Nah, salah satu jawabannya adalah karena saudara sekalian kita tidak menganggap bahwa panggilan itu adalah sebuah hal yang sangat berharga, yang mulia, yang akan memberikan dampak yang kekal pada masa yang akan datang. Namun saya percaya dan yakin saudara sekalian kalau kita saudara sekalian mengerti dan memahami bahwa panggilan itu sesuatu yang mulia, yang berharga, yang akan memberikan dampak yang kekal pada masa yang akan datang. Maka saya percaya kita pasti akan meresponi panggilan itu dengan antusias, panggilan itu dengan bersemangat, dan bahkan mungkin berlomba-lomba kita ingin saudara sekalian memenuhi panggilan Tuhan itu. Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi memberitahukan kepada kita bahwa tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Saudara sekalian, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa hal kerajaan Allah itu bukan soal berapa banyak jasa kita, bukan soal berapa hebat kita, berapa mampu kita, berapa pintar kita. Saudara sekalian, berapa banyak talenta yang kita miliki. Tidak saudara sekalian, tetapi persoalan kerajaan Allah itu adalah tentang anugerah, tentang kebaikan Allah, tentang kemurahan Allah yang Dia berikan kepada kita orang-orang percaya dan khususnya bagi para pekerja-pekerja yang ada di ladangnya. Itulah sebabnya Bapak Saudara sekalian, untuk mengerti makna daripada perumpamaan ini secara rohani, maka kita perlu mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Secara eksplisit saudara sekalian, Yesus saudara sekalian mengatakan bahwa perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan surga. Nah, menarik sekali saudara sekalian, seorang komentator Alkitab yang bernama John MacArthur dalam Alkitab tafsirannya yang bernama The MacArthur New Testament Commentary on Matthew, dia mengatakan bahwa makna rohani daripada perumpamaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama saudara sekalian, dia mengatakan bahwa kebun anggur itu adalah kerajaan Allah. Lalu kemudian yang kedua, pemilik kebun anggur itu adalah Bapa kita di surga. Dan yang ketiga saudara sekalian, mandor itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat saudara sekalian, pekerja-pekerja itu adalah orang-orang percaya. Dan yang kelima saudara sekalian, dinar yang disebut dalam Alkitab itu saudara sekalian adalah hidup kekal yang akan diberikan kepada semua orang yang percaya dan melayani Dia. Lalu kemudian yang terakhir yaitu jam kerja itu adalah waktu kehidupan orang-orang percaya untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Saudara sekalian, inilah makna rohani daripada perumpamaan ini. Itu sebabnya saudara sekalian, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari perumpamaan ini dan kita menarik ya saudara sekalian makna rohani bagi kehidupan kita. Karena itu saudara sekalian, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh saudara sekalian pemilik kebun anggur itu supaya saudara sekalian kebun anggurnya itu bisa lebih maksimal, bisa lebih produktif. Nah, saya menemukan Bapak Saudara sekalian ada 3 hal yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur ini. Yang saya singkat saudara sekalian menjadi 3M. M yang pertama Bapak Saudara sekalian adalah pemilik kebun anggur itu mencari pekerja-pekerja.
Bapak Saudara sekalian, menarik sekali Tuhan Yesus memulai perumpamaan ini dengan mengatakan, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dan saudara sekalian, Tuhan Yesus sengaja mengambil perumpamaan ini karena perumpamaan ini saudara sekalian berkaitan dengan kehidupan sehari-hari orang-orang Israel di Palestina pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, mereka pasti tahu saudara apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika saudara sekalian mereka mendengarkan perumpamaan ini. Nah, pada waktu itu saudara sekalian seperti biasa, saudara sekalian pada musim panen tiba, maka saudara sekalian yang biasa ya jatuh pada bulan September, maka saudara sekalian di sana pada waktu itu begitu banyak pekerjaan-pekerjaan di kebun anggur itu yang harus dikerjakan. Itu sebabnya saudara sekalian pemilik kebun anggur itu saudara sekalian mencari para pekerja-pekerja harian itu. Nah, saudara sekalian, seperti apa yang kita baca tadi, pemilik kebun anggur yang satu ini juga melakukan hal yang sama. Alkitab mengatakan saudara sekalian pagi-pagi benar dia pergi keluar untuk mencari para pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, seperti biasa saudara sekalian menurut tradisi orang Yahudi, maka saudara sekalian mereka yang bekerja itu adalah masuk pada jam 6 pagi. Dan sangat mungkin saudara sekalian pemilik kebun anggur ini pagi-pagi benar itu artinya adalah bahwa sebelum jam 6 pagi dia sudah keluar saudara sekalian untuk mencari pekerja-pekerja yang akan bekerja di kebun anggurnya itu. Sehingga pada waktu jam 6 sudah tiba, mereka disuruh untuk pergi bekerja di kebun anggurnya itu pada jam 6 pagi. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa pemilik kebun anggur itu bukan saja mencari pekerja-pekerja pada jam 6 pagi. Tetapi Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa jam 9 pagi, jam 12 siang, lalu kemudian jam 3 sore dan kemudian jam 5 sore juga. Artinya apa? Saudara sekalian, artinya bahwa ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pemilik kebun anggur ini memiliki kebun anggur yang begitu luas. Sehingga dia membutuhkan begitu banyak pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menarik sekali pemilik kebun anggur ini tidak menetapkan standar untuk pekerja-pekerja yang akan bekerja di kebun anggurnya itu. Dia tidak menetapkan syarat-syarat khusus bahwa yang boleh bekerja di kebun anggurnya itu adalah orang yang hebat, orang yang mampu, orang yang memiliki skill khusus baru boleh bekerja di kebun anggurnya itu. Tidak demikian. Tetapi dia hanya mencari orang yang mau dan bersedia bekerja di kebun anggurnya itu. Tapi kan berbeda sekali ketika kita melihat zaman sekarang ini ya, bahwa seorang pemilik perusahaan kalau dia ingin merekrut pekerja atau karyawannya, saudara sekalian dia pasti akan mencari ya orang-orang yang punya degree, orang-orang yang punya skill, orang-orang yang hebat, orang yang mampu, punya kompetensi, ataupun saudara sekalian orang yang kreatif, yang inovatif, yang masih muda, yang juga giat bekerja ya, dan punya visi yang jelas. Dan masih banyak lagi baru saudara sekalian dia kemudian bisa diterima sebagai seorang karyawan di perusahaan itu. Berbeda sekali saudara sekalian dengan kerajaan Allah. Saudara sekalian tidak seperti demikian. Dan ini tidak berarti bahwa kerajaan Allah itu sifatnya murahan. Karena saudara sekalian Allah sendiri yang turun tangan mencari pekerja, memanggil pekerja. Dan kemudian setelah dia panggil, dia kemudian saudara sekalian melatih, mendidik, mempersiapkannya, memperlengkapinya sedemikian rupa. Sehingga para pekerja-pekerjanya itu menjadi pekerja-pekerja yang tangguh, yang militan, yang terdidik, dan bahkan ya, pekerja-pekerja yang bisa menyenangkan tuannya atau pemilik kebun anggurnya. Bapak Saudara sekalian, Tuhan hanya mau ya kita bersedia dan mau bekerja di kebun anggurnya. Bapak Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini mungkin saudara sekalian sudah sekian lama beribadah di dalam gereja. Tetapi saudara sekalian kita masih belum terlibat di dalam pelayanan di gereja kita. Tahukah Bapak Saudara sekalian bahwa Bapa di surga sedang mencari saudara dan saya supaya saudara bisa terlibat di dalam pekerjaannya. Saudara sekalian pada waktu Tuhan memanggil kita, Dia tidak melihat saudara sekalian apakah kita harus orang yang hebat, orang yang mampu, orang yang
punya skill khusus dan sebagainya, tidak. Tapi yang jelas saudara sekalian, Tuhan ingin apakah kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak saudara sekalian, saya tahu bahwa setiap kita, orang-orang Kristen, pasti pernah mengalami dan merasakan bahwa kita memang dipanggil oleh Tuhan untuk bersama-sama melayani gerejanya. Namun Bapak saudara sekalian, seringkali karena alasan pekerjaan, karena alasan waktu kita, karena alasan saudara sekalian kita tidak punya talenta, alasan kita saudara sekalian tidak bisa apa-apa, kemudian saudara sekalian kita mengabaikan panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita saudara sekalian seringkali lebih memikirkan hal-hal yang bersifat kekinian daripada saudara sekalian kita memikirkan hal-hal yang kekal. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, kemudian dia bertanya kepada kita, "Hai anakku, apa yang engkau lakukan di dalam hidupmu ketika saya memberikan kesempatan untuk hidup dalam dunia ini? Apakah engkau memperhatikan pekerjaanku?" Jangan sampai saudara sekalian ketika Tuhan Yesus bertanya kepada kita dan kita tidak bisa jawab. Selama kita masih punya kesempatan, selama kita masih punya waktu, mari Bapak saudara sekalian kita mau meresponi saudara sekalian panggilan Tuhan itu dan mau terlibat di tengah-tengah pelayanan di gerejanya. Yang kedua saudara sekalian yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu adalah dia menetapkan perjanjian dengan para pekerja itu. Nah saudara sekalian, menarik sekali di ayat yang kedua di situ dikatakan, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya ini. Nah saudara sekalian, inilah perjanjian yang dibuat oleh pemilik kebun anggur itu dengan para pekerja jam 6 pagi. Saudara sekalian, tetapi ya dengan para pekerja jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, saudara sekalian dia tidak menetapkan perjanjian apapun, hanya saudara sekalian dia menetapkan, dia mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan apa yang pantas bagi mereka. Sementara saudara sekalian dengan para pekerja jam 5 sore itu, maka sama sekali dia tidak sama sekali mengatakan apa-apa dan membuat janji apa-apa kepada pekerja jam 5 sore itu. Karena saudara saya percaya dan yakin bahwa pekerja jam 5 sore ini juga tahu bahwa dia bekerja hanya 1 jam karena jam 6 sudah selesai pekerjaannya itu. Dan bahkan mereka juga pasti tahu bahwa mereka akan mendapatkan upah yang lebih sedikit daripada pekerja-pekerja yang masuk duluan. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi? Betapa kagetnya saudara sekalian ketika pada waktu pembayaran upah itu tiba, maka kemudian saudara sekalian pemilik kebun anggur ini menyuruh mandornya untuk saudara sekalian membayarkan upahnya kepada orang yang masuk belakangan. Sehingga kemudian saudara sekalian ketika para pekerja jam 5 sore ini yang masuk belakangan ini mendapatkan upahnya, mereka begitu kaget saudara sekalian karena mereka mendapatkan 1 dinar. Artinya apa saudara sekalian? Dia mendapatkan 1 dinar, artinya itu adalah upah untuk seharian kerja. Ya, padahal mereka itu hanya bekerja 1 jam saja. Nah, saya kira saudara sekalian berita ini pasti sebuah berita yang sangat menggembirakan. Bukan saja bagi para pekerja jam 5 sore itu. Tetapi juga saudara sekalian bagi para pekerja yang masuk duluan. Karena saudara sekalian para pekerja jam 5 sore itu, saudara sekalian yang bekerja hanya 1 jam saja bisa mendapatkan 1 dinar. Apalagi saudara sekalian mereka yang masuk terlebih dahulu, yang bekerja lebih lama. Mereka yang masuk jam 6 sore berarti mereka bekerja selama 12 jam. Dan mungkin saudara sekalian mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan 12 dinar. Tetapi saudara sekalian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata ketika waktu pembagian upah itu mendapat giliran mereka, maka saudara sekalian ternyata mereka mendapatkan hanya 1 dinar saja. Waduh, mereka komplain saudara sekalian. Mereka begitu reaktif. Sehingga kemudian saudara mereka mengatakan, Tuhan, orang-orang ini bekerja hanya 1 jam saja. Tapi mereka mendapatkan 1 dinar. Sedangkan kami bekerja dari pagi sampai sore. Kami sudah
bekerja begitu lama, begitu lelah. Kami hanya dapat 1 dinar saja. Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu saya membaca bagian ini, saya pertama kali juga merasa bahwa pemilik kebun anggur ini, saudara sekalian, berlaku tidak adil kepada para pekerja sebelumnya yang masuk pertama itu. Karena kenapa, saudara sekalian? Karena mereka dibayar 1 dinar saja. Tetapi ketika saya membaca berulang-ulang, saya mendapati saudara sekalian bahwa pemilik kebun anggur ini berlaku sangat adil. Karena apa? Karena ada saudara sekalian perjanjian yang sudah disepakati bersama. Sehingga tidak heran saudara sekalian kalau kita melihat di sini, maka pemilik kebun anggur itu mengatakan begini, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepada kamu. Bukankah kita sudah sepakat 1 dinar 1 hari?" Nah, saudara sekalian, pertanyaan adalah mengapa para pekerja ini yang masuk duluan ini sudah merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan mereka? Karena mereka saudara sekalian memandang dari sudut diri mereka yang merasa mereka bekerja lebih lama, yang merasa mereka lebih produktif, saudara sekalian, yang merasa saudara sekalian mereka bekerja terlalu lelah, sehingga kemudian saudara sekalian ketika mereka hanya mendapatkan 1 dinar dan sama dengan para pekerja jam 5 sore itu, maka disitulah timbul perasaan tidak adil ya dalam diri mereka. Nah, Bapak saudara sekalian, coba jika mereka memandang dari sudut pemilik kebun anggur itu, saudara sekalian, yang bermurah hati, yang berbaik hati kepada pekerja jam 5 sore ini. Mungkin saudara sekalian para pekerja jam 6 pagi itu mungkin bisa memahami saudara sekalian bahwa itu hanya sebuah kebaikan dan kemurahan yang diberikan kepada para pekerja jam 5 sore. Atau mungkin supaya tidak terjadi kecemburuan sosial, maka kemudian saudara sekalian harusnya pemilik kebun anggur ini memanggil mandornya itu untuk supaya mandornya membayarkan upahnya kepada saudara sekalian para pekerja jam 6 pagi dan seterusnya itu, supaya ketika mereka sudah mendapatkan 1 dinar itu, mereka pulang ke rumah mereka dan saudara sekalian mereka tidak tahu menahu para pekerja yang ada yang jam 5 sore itu. Sehingga demikian saudara sekalian tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Tapi saudara kita melihat di sini Tuhan Yesus sengaja menceritakan pembayaran upah itu mulai dari orang yang masuk paling akhir. Ya, supaya apa saudara sekalian? Supaya audiennya, supaya para muridnya pada waktu itu saudara sekalian mengerti isu utama atau soal persoalan utama saudara sekalian dalam perumpamaan ini adalah persoalan ketidakadilan yang dirasakan oleh para pekerja jam 6 pagi itu. Itu sebabnya saudara sekalian kalau kita melihat di sini itulah titik masalahnya. Saudara sekalian, dan saya kira saudara sekalian ini adalah sebuah perilaku dan sikap yang tidak seharusnya ada pada pekerja jam 6 pagi itu. Seharusnya saudara sekalian sikap seharusnya adalah yang ditunjukkan para pekerja jam 6 pagi itu adalah bersukacita. Karena apa? Karena pekerja-pekerja baru itu bisa saudara sekalian membantu mereka untuk meringankan pekerjaan mereka. Bukan sebaliknya saudara sekalian merasa tidak adil, merasa tidak puas dan iri hati dengan para pekerja jam 5 sore itu. Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini berapa banyak di antara kita yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Ketika saudara sekalian kita melihat orang lain mengalami kemurahan, kebaikan dan berkat Tuhan lebih daripada kita. Kita mulai komplain saudara sekalian, tidak puas dengan apa yang sudah ada pada kita. Saudara kemudian kita berpikir bahwa Tuhan tidak adil dengan kita. Nah, saudara sekalian perasaan itu muncul, perasaan tidak adil itu muncul ketika saudara sekalian kita menerima lebih sedikit daripada orang lain, atau ketika kita tidak menerima apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, saya kira saudara sekali lagi ini bukan sikap seorang anak Tuhan. Tetapi sikap seorang anak Tuhan adalah bersukacita dengan orang yang bersukacita. Bersukacita dengan orang-orang yang mendapatkan kemurahan kebaikan Allah. Karena itu saudara sekalian, mari kita mau belajar untuk bersyukur, merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki.
Dan kita tidak membanding-bandingkan berkat kita dengan berkat orang lain. Karena Tuhan memberikan berkat pada kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dengan demikian saudara sekalian, kita akan terhindar dari dosa iri hati dan dosa tidak puas dengan apa yang kita miliki. M yang ketiga, Bapak saudara sekalian, yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu adalah dia menyatakan kemurahan hati kepada para pekerja jam 5 sore. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan, maka kata mereka, lalu kemudian para pemilik kebun anggur itu berkata, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Maka kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Lalu kata tuannya itu, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Nah, Bapak saudara sekalian, ayat ini jelas sekali memberitahu kepada kita bahwa pemilik kebun anggur itu bermurah hati kepada para pekerja jam 5 sore ini. Kenapa saudara sekalian? Karena ya kalau kita baca di sini jelas sekali bahwa pemilik kebun anggur itu, saudara sekalian, sebetulnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Saudara, mereka sudah menanti dari pagi sampai sore, tetapi saudara sekalian, mereka masih belum mendapatkan pekerjaan dari pemilik kebun anggur yang lainnya. Apalagi saudara sekalian, ketika pembayaran upah tiba, maka saudara sekalian, betapa terkejutnya mereka ketika mereka mendapatkan bahwa mereka dibayar 1 dinar. Dan itu adalah sebuah kemurahan hati yang ditunjukkan oleh pemilik kebun anggur itu kepada mereka. Karena sebetulnya mereka tidak layak untuk menerima 1 dinar itu. Saya kira Bapak Saudara sekalian, inilah konsep kerajaan Allah yang berbicara tentang anugerah, bicara tentang kemurahan, bicara tentang kebaikan Tuhan semata-mata. Oleh karena itu saudara sekalian, pada waktu pekerja jam 6 pagi ini komplain kepada tuannya itu, maka tuannya berkata, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapak saudara sekalian, dalam perumpamaan ini kita dapat melihat dengan jelas Yesus, saudara sekalian, ingin para muridnya atau audiennya memahami bahwa sebagai warga kerajaan surga kita pun memiliki konsep-konsep yang berbeda dengan dunia ini. Konsep kerajaan Allah saudara sekalian tidak diukur dari banyaknya prestasi yang kita miliki. Tidak diukur saudara sekalian banyaknya produktivitas yang kita hasilkan. Tidak diukur dari besarnya kemampuan yang kita miliki. Namun saudara sekalian, berdasarkan anugerah, berdasarkan kebaikan, berdasarkan kemurahan hati Tuhan semata-mata. Bahkan saudara sekalian, hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, ini pun adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa saya mau bermurah hati kepada siapa yang akan saya bermurah hati. Bapak saudara sekalian, ini adalah konsep kerajaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini yang dicatat di ayat yang pertama yang kita baca tadi. Bapak saudara sekalian, hari ini berapa banyak di antara kita yang sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita sebetulnya itu adalah berkat kebaikan dan kemurahan Allah semata-mata. Berapa banyak saudara sekalian di antara kita yang sadar bahwa keselamatan yang kita terima pun adalah saudara sekalian datangnya daripada Allah yang begitu besar itu kepada setiap kita. Dan berapa banyak saudara sekalian di antara kita yang juga menyadari bahwa kalau hari ini kita masih hidup, mempunyai kesehatan yang sempurna, bisa melakukan ini dan itu pun adalah kemurahan dan kebaikan Allah semata-mata di dalam kehidupan kita. Namun saudara sekalian, sayang sekali hari ini saudara sekalian, ada begitu banyak orang Kristen saudara sekalian yang tidak menyadari akan hal ini. Ada begitu banyak orang Kristen yang sengaja melupakan kebaikan, kemurahan dan anugerah Tuhan yang sudah mereka terima. Sehingga kemudian saudara sekalian, mereka menjadi orang-orang Kristen yang bersungut-sungut, menjadi orang Kristen yang tidak puas, menjadi orang Kristen merasa diperlakukan tidak adil dan iri dengan orang yang lainnya. Saya kira Bapak saudara sekalian, ini bukan sikap dari seorang warga kerajaan surga. Lalu sebabnya Bapak saudara sekalian, melalui perumpamaan ini, mari kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa, yang mau saudara sekalian memberi diri kita untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Mari saudara sekalian, kita menjadi orang Kristen yang
yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan komitmen dan pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari juga kita belajar untuk memandang bahwa berkat itu saudara datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berkat itu diberikan kepada kita saudara sebagai anugerah. Itu sebabnya saudara sekalian mari kita sama-sama kita belajar untuk hal ini. Sehingga saudara sekalian kita akan menjadi saudara sekalian orang Kristen yang hidup sesuai dengan status kita sebagai warga kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan bersama pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh belajar ya Tuhan dari firman Tuhan ini. Belajar untuk mau ya Tuhan meresponi panggilan Tuhan untuk boleh melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Bapak Saudara sekalian, ibadah kita sampai di sini. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati. Selamat malam.